taqwa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, itu syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita masih terima, yang harus kita jaga. Kita jaga dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah ilmu akidah, sebagai ilmu yang harus kita miliki lebih dulu agar jangan sampai kita terombang-ambing di dunia ini tidak di atas kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ilmu tentang akidah itu adalah ilmu mengenal Allah. Dan kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu sampai sekarang ini kita mencoba untuk mempelajari Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana, agar kita bisa menempatkan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai Khalik, Sang Pencipta, kita sebagai makhluk yang tercipta. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, ada bumi, ada langit dunia, ada langit 7 lapis 1 sampai 7. Di setiap isinya ada malaikat, ada juga nabi, kemudian di atasnya ada Baitul Ma'mur, kemudian ada Sidratul Muntaha, sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, terus di atasnya ada kursi, dan di atas kursi itu ada air, di atas air itu ada arsy Allah. Lalu arsy Allah itu apa? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arsy secara bahasa itu artinya singgasana. Singgasana itu tempat duduk raja secara bahasa. Sekali lagi secara bahasa. Nah, di dalam Al-Quran, arsy Allah adalah makhluk yang terbesar yang diciptakan Allah dan menjadi atap seluruh makhluk. Jadi titik habisnya semua ciptaan Allah itu adalah arsy. Kalau titik terakhirnya sesuatu yang naik dan sesuatu yang turun itu Sidratul Muntaha. Kalau arsy itu adalah ciptaan Allah yang paling tinggi, yaitu arsy yang paling atas. Dan ketika dikatakan arsy dalam konteks makhluk, maka itu artinya tempat duduk. Tapi dalam konteks Allah kita tidak tahu. Kenapa? Karena manusia terbaik Nabi Muhammad SAW hanya bisa naik sampai di Sidratul Muntaha. Dan malaikat terbaik Jibril alaihissalam juga cuma bisa naik sampai Sidratul Muntaha. Makanya kalau dalam konteks makhluk kata arsy itu bisa dipakai. Nabi mengatakan tentang iblis ketika dikirim ke bumi, bahwasanya iblis itu meminta untuk duduk di atas air agar sama dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran disebutkan, Quran surat Al-A'raf ayat 54, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 maksa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, jadi ada kata arsy, ada kata istiwa. Istiwa itu artinya melenggai atau jumeneng atau bersemayam. Nah, iblis juga beristiwa di atas air, di atas lautan. Nah, tapi istiwanya Allah seperti apa? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Sekali lagi, karena manusia terbaik itu hanya bisa berhenti sampai Sidratul Muntaha. Malaikat terbaik juga hanya bisa berhenti sampai Sidratul Muntaha. Nah, Ibnu Katsir mengatakan summa istawa 'alal arsy ay irtafa'a wa 'ala. Nah, karena manusia itu tidak bisa lihat setelah Sidratul Muntaha, maka juga nggak dikabarkan setelah Sidratul Muntaha itu seperti apa, kecuali luasnya. Bahwasanya arsy Allah itu digambarkan luasnya itu seperti padang pasir, dan ketika dibandingkan dengan kursi Allah itu kursinya itu seperti cincin, maka hanya seperti itu penggambarannya. Tapi seperti apanya tidak ada yang tahu. Maka para ulama menafsirkan bahwasanya istawa itu adalah irtafa'a wa ala alai wa ala. Irtafa'a itu naik, wa ala itu tinggi. Berarti tinggi sekali, yang paling atas, mentoknya. Nah, tadi saya katakan ujung dari semua makhluk itu adalah arsy itu sendiri. Nah, kemudian wa ala alaihi istiwaan yaliku bijalalihi wa adamatihi.
bahwasanya Allah berada di atas arasnya dengan ketinggiannya yang layak bagi keagungannya tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Jadi Allah itu di atas tuh bersemayam secara bahasa. Tapi bersemayamnya Allah seperti apa tidak ada yang tahu. Karena sekali lagi manusia dan malaikat terbaik tidak pernah bisa lihat sampai ke sana. Dan Allah juga tidak membukakan membukakan mafatihul ghaib tentang keadaan Allah di sana. Nah, kemudian yang pertama, maka Al-Ras adalah makhluk Allah yang terbesar disebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 129, Rabbul Arsyil Azim. Bahwasanya Allah itu pemilik ars yang agung. Ini menunjukkan ars itu sangat besar, agung itu sangat besar. Imam As-Sa'di mengatakan wa qaulu ta'ala al-arsul azim, dan perkataan atau firman Allah Ta'ala bahwasanya ars itu sangat besar, agung, isyaratun ila adomatil ma'bud. Ini menjadi tanda bahwasanya yang memiliki ars itu lebih besar. Fa inna idomal mulki yadullu ala idomal maliki. Karena besarnya yang dimiliki menunjukkan kebesaran yang memiliki. Berarti ya kan, ini lemah ombuk dia itu sapa. Jawabannya mungkin kita nggak tahu, tapi kalau kita katakan sing genah iki nggone wong sugih. Nah, sing genah iki nggone wong hebat. Nah, itu kan biasa atau kita dengar. Menunjukkan bahwasanya ketika tanah aja luas ada yang memiliki dan pemiliknya adalah orang yang mungkin punya kedudukan, maka ketika ars itu adalah makhluk Allah yang sangat luas, maka tentu Allah itu lebih besar daripada yang dimiliki. Nek manusia dengan tanah itu kan makhluk dengan makhluk ya. Jadi bisa jadi pemiliknya lebih kecil ukurannya daripada yang dimiliki. Tapi dalam konteks Allah sebagai khalik dan ars sebagai makhluk, jelas Allah lebih besar daripada ars. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis menyebutkan innan nasa yus'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwala may yufiku fa idza Musa akhidun bi qaimatin min qawami'il ars. Manusia akan pingsan pada hari kiamat karena tiupan sangkakala. Dan akulah yang pertama kali bangun, dan ternyata waktu aku bangun Musa sudah memegang salah satu tiang ars. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ars itu punya tiang dan ada dan nyata. Imam Nawawi mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam bi qaimatin min qawami'il ars fihi isbatun annal arsa du qawami'i wa annahu makhluqun adimatun hakikiyun. Hadis tadi menunjukkan bahwasanya ars itu ada dan ars itu punya tiang. Kemudian yang ketiga, Allah beristiwa di atas ars. Allah berfirman pada Quran surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Jadi saya katakan istiwa niku jumeneng lenggahi atau bersemayam. Secara bahasa seperti itu. Tapi nggih kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu kita tahu artinya ya tadi itu. Nek bahasa Indonesia bersemayam, nek bahasa Jawa iso melenggahi atau jumeneng di situ. Nah, tapi kata Imam Malik, wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana Allah beristiwa tidak ada yang tahu. Karena malaikat yang terbaik dan manusia terbaik tidak pernah bisa lihat. Wal imanu bi wajibun, mengimani Allah itu beristiwa di atas arsy wajib. Kenapa loh? Ayatnya udah berapa tadi saya baca? Udah 3 atau 4 tadi. Nah, wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tentang bagaimana Allah itu beristiwa itu sebuah kesalahan. Kenapa salah? Nah, karena kita tidak dikasih tahu. Ibaratnya kan kita bercerita tentang tetangga kita, ini kita nggak ngerti aslinya bi. Nah, akhirnya yang terjadi itu sebuah kekeliruan gitu. Makanya kemarin bapak saya cerita, lo si Kae ngeterke jamaah umroh gitu. Nah, dia punya bos di pondok itu, punya biro. Ya saya waton aja. Mungkin mimpin jamaah umrohnya pondok ya saya bilang gitu toh. Nah, habis itu siangnya saya ngisi pengajian di PHI Colomadu. Di situ ketemu sama mertuanya. Saya nggak nanya ke mertuanya yang cerita. Anak saya sih itu mimpin bimbing jamaah umroh ke Mekah Mas. Oh nggih. Nah, terus saya tanya, "Lah jamaah umroh dari mana?" "Oh, dari biro ini." Yang biro ini itu salah dengan yang tak bilang tadi.
Ini menunjukkan bahwasanya kita kepada sesama kita aja, kalau kita tidak punya bukti, nggak punya validasi data, kita ngomong aja keliru. Apalagi tentang Allah. Betul. Jadi Allah tidak menceritakan tentang dirinya lah. Ngapain kita banyak bercerita tentang Allah terkait dengan Allah di arsy itu seperti apa? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mencukupkan pada apa yang Allah kabarkan. Kemudian yang keempat, arsy itu dipikul oleh malaikat yang agung. Kok ngerti mas? Nah, ini kabari. Makanya kalau kita membicarakan sesuatu tentang Allah harus kok ngendi? Kita dalile apa? Aja menguaton. Kemarin ada Habib ngomong, siwak saya ini adalah singgasana Nabi Muhammad. Ceritane siwakmu sini budal barang kok gitu. Lah iya toh. Kok bisa gitu loh. Gimana ceritanya? Gak mungkin lah gitu. Kalau kursi yang buat kalian rebutan itu, makanlah itu kursi gitu. Habib Jindan dari Tangerang. Arsy dipikul oleh malaikat yang agung. Allah berfirman, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari itu 8 malaikat memikul arsy Rabbmu di atas mereka. Berarti sing nyunggi arsy Allah niku enten 8 malaikat gede-gede. Kenapa kok gede lah? Arsy besar. Kemudian Imam Asadi mengatakan ulaikal malaikatul aidham alladzi yahmiluna al-arsya yadullu ala adomatihi wa adomati man fauqahu. Malaikat yang memikul arsy adalah makhluk yang besar, agung. Keagungan mereka menunjukkan keagungan arsy dan keagungan Allah yang berada di atasnya. Ketika dikatakan berada di atasnya, niku jangan bayangke berarti kaya wong lingguh ning dhuwur kursi. Ampun. Soalnya apa lah kita tidak tahu. Nek jenengan bayangke gitu, berarti itulah kelemahan kita. Selalu nyocoknya dengan awake kita. Padahal Allah sudah ngasih tahu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Aku ki gak padha kaya kowe kabeh. Ning aku yo maha melihat dan maha mendengar. Makanya nanti para ulama mensifati Allah itu yo melihat yo mendengar, cuman melihat dan mendengarnya Allah itu sesuai dengan keagungan Allah. Artinya cara melihat Allah dan cara mendengar Allah itu beda. Bedanya gimana? Bedanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nek kita melihat orang itu melihat muka dan penampilan gitu. Wah, kelambine apik iki, oh kelambine elek iki. Atau mungkin oh, irunge mancung iki, irunge pesek iki kan gitu kan. Tapi kalau Allah melihatnya bisa ke dalam hati. Allah melihat hatimu dan amalmu. Ngoten. Dan dikatakan amal itu selain diamalkan tapi juga dilihat hati ini. Iki ikhlas ora. Saged dengan menilai saya ceramah di sini ikhlas bunda. Enggak bisa dengan enggak bisa. Saya pun juga enggak bisa menilai jenengan dalam kondisi sholat tadi itu sholat ikhlas apa enggak, saya enggak bisa gitu kan. Makanya melihatnya Allah dengan kita itu beda. Tapi kita sama-sama punya kata sifat melihat. Makanya walaupun Allah itu di langit yang ketujuh sana, Allah tetap mampu untuk melihat kita yang di bawah sini. Nah, kegagalan orang-orang itu adalah mengatakan bahwasanya nek Allah enggak di sekitar kita, nah bagaimana kita akan terlihat oleh Allah? Itu kesalahannya. Makanya mereka mengatakan ketika ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Allah di mana? Dalam hatiku. Allah di mana? Di pikiranku. Karena yang di logika ya harus dekat untuk bisa melihat yang di dekatnya. Lah itulah indera kita, bukan indera Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawah arsy itu ada air. Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW menyebutkan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu wa kana arshuhu 'alal ma. Jadi pertama kali makhluk diciptakan itu pena. Sebelum ada semuanya. Nah, begitu pena diciptakan, Allah bertanya, ya Allah memerintahkan pada pena itu. Pena itu bertanya, "Ya Allah, mau dengan suruh saya apa?" Kemudian Allah mengatakan, "Uktub." Tulisan. Nah, pena itu pun bertanya, "Ma'aktub, apa yang aku tulis?" "Uktub pula saya, tulis semuanya." Akhirnya pena itu nulis. Nulis apa? Kejadian dari awal sampai akhir. Niku makhluk pertama adalah pena. Nah, ternyata dalam penciptaan yang setelah pena, maka Allah menciptakan arsy. Nabi menyebutkan, karena Allahu lam yakun syai'un ghairu. Dulu Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Berarti Allah itu sendirian. Tidak ada yang lainnya, makhluk lain tidak ada. Kemudian wa kana arshuhu 'alal ma, dan arsy-nya di atas air. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk yang diciptakan setelah pena itu adalah arsy. Kemudian
Sarah Ibnu Hajar mengatakan fihi isbatu kitamillah wa annahul mujidu likullin syai' wa annal arsal makhlukun mauqufun ala iradatih. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu ada sebelum segala sesuatu dan bahwa arsy-nya adalah makhluk yang tercipta karena kehendaknya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kemudian arsy menunjukkan ketinggian Allah. Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Bahwasanya para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka, Rabb mereka yang berada di atas mereka. Jadi ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di langit yang ke-7 ada 8 malaikat yang mikul arsy, baru ada arsy-nya. Nah, maka mereka semua malaikat yang di bawah itu takut sama Rabb-nya yang ada di atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas ketinggian yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir menjelaskan hada dalilun ala uluwillah ala khalqihi kama yaliku bijalali. Ayat ini menjadi dalil bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya sesuai dengan keagungannya. Dan nanti arsy itu akan didatangkan pada hari kiamat, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Pada hari itu 8 malaikat memikul arsy Rabbmu di atas mereka. Imam Al-Baghawi mengatakan fi dzalikal yaum yadharu jalalullah wa adamatuhu alal khalaik inda ihdharil ars. Pada hari itu keagungan dan kebesaran Allah akan tampak bagi semua makhluk ketika arsy-nya dihadirkan. Jadi manusia sudah bangkit semua, jin-jin juga. Nah, arsy Allah didatangkan. Waget, wah enek sing gede banget ternyata. Makanya sebelum jenengan terkaget-kaget kula jelaske, kula cethake. Nah, sehingga ketika jenengan tahu Allah niku ada di atas arsy dengan sedemikian agung dan besarnya, maka nggih yang terjadi adalah jenengan harusnya paham nek kita itu sangat kecil di bawah sini. Nek kepada yang hidup di atas tanah saja kita tidak boleh mengagungkan, maka yang sudah mati di bawah tanah kita tambah tidak boleh. Makanya Nabi niku mengingatkan la taj'alu qabri aidan. Mengko nek aku mati dikubur aja mbok dadekke kuburanku tempat aid. Intiku identik dengan ngumpul, donga, bersuara rame-rame, makan-makan, ngombe-ngombe ya. Ngombe-ngombe itu bukan mabuk, maksudnya ada minuman-minuman, teh tak nopo ini. Nah, Nabi sudah memenging kuburanku aja mbok dadekke tempat ngumpul. Nah, tak niki wong ngumpul di suatu tempat atas kuburan seseorang yang kuburannya nggak ada di sini. Nah, itu kan gila ini karena saya. Haul Habib Muhammad bin bin Al-Habsyi ngono to. Nah, kuburan haule ning Solo, kuburane ning Yaman. Nah, gila niku. Wong niku mau nek kuburane men salah. Nah, kenapa? Nabi sudah mengatakan nek ngomongi kuburan terbaik kan kuburan Nabi. Nabi mengatakan, "Nggih, la taj'alu qabri aidan." Jangan kamu jadikan kuburanku tempat ngumpul. Tempat hari raya. Iki malah ngumpul di kuburan satu. Kemudian Nabi mengingatkan yang kedua, wala taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu aja mbok dadekke kuburan. Nah, rumah yang dimaksud jadi kuburan niku napa? Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran sama sholat. Berarti hukum asalnya kuburan niku ora entuk dienggo kumpul, ora entuk diwacake Quran, ora entuk dienggo sholat. Dong mboten jenengan. Nah, yang terjadi malah sebaliknya. Belum lagi Nabi mengatakan jangan kamu tinggalkan kuburan kecuali roto. Nah, Nabi pernah ngomong sama Ali, Ali, mau nek kowe satu tempat dakwah ya toh, kuburan kuwi aja mbok tinggali kecuali mbok ratake. Berarti kuburan ora entuk di ijing. Iki malah dikijing. Nabi juga melarang kuburan itu tidak boleh dikasih lampu, malah kayak lampu, orang mau lampu ini malah lampunya pakai kristal gede-gede. Belum lagi nanti ngomong kayak gambar patung apa, foto-foto, itu tidak boleh kemudian dipampang, ya masih dipampang. Jadi dia bertentangan dengan datuknya. Nah, makanya itu dengaran saya gila itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, harus Allah adalah tempat di mana kursi Allah berada di bawahnya. Jadi bawahnya itu kursi, di atasnya adalah arsy. Dan ketika ngomongkan arsy kursi Allah, kemarin saya sudah sampaikan, Allah berfirman wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursinya itu meliputi langit dan bumi.
Dan dijelaskan oleh Nabi perbandingan kursi dengan yang di bawahnya langit 7, saisinya bumi dan saisinya itu kayak cincin di tengah padang pasir. Cincinnya adalah bumi, langit, saisinya, kemudian padang pasir adalah kursinya. Nah di atasnya harus Allah. Harus Allah dibandingkan dengan kursinya sama kayak cincin dengan padang pasir. Sing dadi cincin kursinya, yang dadi padang pasir itu arasnya. Berarti kalau kita dibandingkan dengan arasnya tambah kecil lagi. Kalau kita dibandingkan dengan kursinya sudah kecil, sangat kecil, dibandingkan dengan arasnya tambah kecil lagi. Ibnu Abbas mengatakan al-kursiyyu maudi'u qadamaillah wal arsu la yaqdiru ahadun qadruhu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kursi adalah tempat untuk meletakkan kedua kaki Allah, sedangkan arsy tidak ada seorang pun yang dapat mengukur besarnya. Kemudian yang ke-9, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, arsy adalah tempat penetapan takdir Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan arsy-nya berada di atas air agar dia menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Imam As-Sa'di mengatakan, fihi isaratun ila annal umura kullaha marji'uha ilallahi alladzi 'alal arsy yudabbirul amra khalqih kullih. Segala urusan kembali pada Allah yang berada di atas arsy-nya, dialah yang mengatur semua urusan kepada seluruh makhluk. Jadi, pernah saya sampaikan, amal kita itu mentok di Sidratul Muntaha. Nah, nanti kalau itu diterima oleh Allah, dinaikkan oleh Allah. Begitu pula Allah ketika mengatur segala sesuatu itu dari atas arsy, nah turun perintahnya sampai di Sidratul Muntaha. Nah, malaikat yang mau mengeksekusi diambil ke bawah, tinggal tugasnya apa, didelegasikan disposisinya apa, diambil dari situ. Jadi malaikat tidak ada yang lancang naik di atas Sidratul Muntaha, dan kemudian malaikat juga tidak ada yang lancang kemudian naik untuk membawa amal-amal jenengan. Semua berhenti di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil buat kegagalan sebagian orang yang disebut Nasrani dalam memahami Allah. Mereka mengatakan Allah di langit itu maha kuasa. Ya, sampai situ kita sepakat. Tapi kemudian mereka mengatakan Allah kemudian berubah menjadi firman, dan firman itu kemudian turun ke muka bumi menjadi anak. Sehingga anak itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah anak. Si Tuhan kadang disebut Bapak, anak juga kadang disebut Tuhan. Nah, sampai sini jane wis bingung jane. Tapi makin membingungkan ketika mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu masuk ke perut manusia yang disebut dengan Maryam. Tinggal di situ 9 bulan 10 hari lalu keluar lewat suatu jalur yang kita katakan jalur itu jalur hina, yaitu kemaluan. Dan keluar menjadi seonggok daging berupa anak yang kecil bersama dengan lumuran darah dan kotoran yang keluar. Kan sok nek lahiran kan sing medal reget-regetan niku to. Nah, makanya bayi nek lahir kan tidak didusi nopo disipini ngoten to. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka gagal di situ. Kenapa? Kenapa kok nggak mikir lah nek Tuhane kemudian lebune jero weteng 9 wulan 10 dina lah sing ngurus alam semesta iki sapa? Wong pabrik prei sedina wae ra etuk kok. Mereka ngitung nek prei sedina engko rugine semene kan gitu. Sampai ada hitung-hitungan kekurangan jam kerja. Setiap jam yang hilang dari proses produksi itu nanti berkonsekuensi sekian tergantung pabriknya segede apa gitu kan. Nah, maka ketika manusia itu mengatakan seperti itu, Ibnu Qayyim mengatakan itu penghinaan kepada Tuhan yang paling dahsyat. Kenapa? Lah Tuhan yang ada di atas arsy didoke, bahkan medoke mentok sampai ke bumi, maka parah lagi dimasukkan ke dalam perut manusia, parah lagi kan nginep ten mriku 9 bulan 10 hari. Panjenengan pun bali meneh wae mohok. Lho, napa enten sing kersa? Tak bali meneh kan wetenge mbokku anak itu gelem. Nah, 9 bulan 10 hari keluar jadi anak manusia kecil, tidak bisa apa-apa. Walaupun pada waktu lahir bisa ngomong, tapi tidak bisa apa-apa, tetap jalan. Yang nanti nunggu umur sekian itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paham tentang tauhid ini dia akan hati-hati. Kayak contoh meneh wae. Niki ukuran sepatunya paling gede mungkin kula ya nih, 44. Ini sing luwih gede. Hah? Lah nggih. Ya, 44 jenengan arani jumbo. Nah, kula makhluk, lah enten gajah. Nah, gajah nggih makhluk. Niku gajah sing paling cilik, niku ukuran sikile niku 44 luwih. Artinya nek sepatu kula dienggo gajah niku, nah niku nggih ora muat. Artinya ketika kita sebagai makhluk sesama makhluk aja apa yang kita pakai belum tentu muat dipakai makhluk yang lain. Maka mana mungkin Allah yang maha besar, maha agung, maha kuasa lalu kemudian ditempatkan di perut manusia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwasanya arsy Allah adalah makhluk yang terbesar
tempat tertinggi di mana Allah yang berada dan menunjukkan keagungannya. Ini bukan berarti Allah butuh sama arsy-Nya. Sekali lagi, Allah tidak butuh sama arsy-Nya. Kenapa? Karena sebelum di bawahnya itu ada semua, Allah itu berkesendirian. Dalam kesendiriannya Allah menciptakan pena dan meminta untuk menulis segala sesuatu. Nah, tulisan yang ditulis di atas lembaran itu disebut lauhun, kemudian lembaran itu disimpan di bawah arsy-Nya, itu disebut mahfudun, itu yang disebut dengan lauhul mahfud. Tertulis di situ nama-nama jenengan sedang duduk hari ini, tanggal ini, di masjid ini, di kampung ini. Itu enten itu. Termasuk nanti kapan jenengan pada mati niku enten. Termasuk jenengan punya putra siapa, kerja apa, rezekinya seperti apa, sebanyak apa niku enten. Makanya ketika seorang itu di dalam perut ibunya 4 bulan, di situ ditiupkan ruh, maka dituliskan 4 hal, termasuk di dalamnya dituliskan rizkinya. Nah, rizki niku hakikatnya pun dikaplingke, rizkine semene iki, misal jenengan rizkine 1 miliar gitu kan. Nah, nek jenengan dikei ini sithik, maka kesimpulannya umur jenengan dawa. Tapi nek jenengan langsung dikei akeh, nah kemungkinan umur jenengan cendek. Maka hakikatnya umur jenengan kita semua itu dalam rangka ngentekke jatah rezeki itu. Begitu rezeki itu entek, maka besok kita akan meninggal. Nah, misal Pak Teguh rezekine dikapling ten niku 1 miliar. Niki pun dijikuk pun dicairke ket lahir kan sak niki misal 999 yuta. Terus kula kaidet sak yutane niku entek sesuk mati. Hakikatnya seperti itu dalam agama kita. Jadi hidup niku cuma sebatas penghabisan rezeki. Makanya jenengan yang widite rapate akeh, alhamdulillah bersyukur ae mungkin umure dawa gitu. Tapi nek jenengan brul 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, hati-hati. Mungkin wayahe ora suwe. Makanya wong nek sugih niku kan akeh lorone cepet mati. Ya, ngoten to. Iku gathuk-gathuke gathuk insyaallah. Nah, tur ngangge ilmu gathuk kene mboten waton. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih, ketika kita faham bahwasanya arsy Allah di atas sana itu sedemikian besar, Allah sedemikian agung, kita sedemikian rendah, sedemikian hina, sedemikian kecil, maka benar ketika Allah menyebut kita sebagai orang-orang fakir. Antumul fuqara ilallah. Kamu itu orang-orang fakir di mata Allah. Nah, konsekuensi dari kita ini orang fakir, maka kita harus paham kalau sebagai orang fakir kita itu butuh Allah. Makanya sehari 17 kali kita katakan iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Nah, nek jenengan paham kalimat kalimat niku jenenge hanya kepada Engkau, ya berarti aja ning wong liya. Maksudnya pripun? Nek memang benar menyembah Allah saja, maka ya jangan nyuwun kepada selain Allah. Makanya orang-orang yang gagal paham tentang ini, dia mengatakan aku sudah sholat ya nyembah Allah, tapi nek masalah melayu ning wong liya, dukun, kemudian tukang ramal dan seterusnya, itu yang disebut dengan syirik. Dia tahu Allah Maha besar di sana. Allah yang memberikan keselamatan. Ning prapatan nek kecelakaan terus gawe sajen, itu keliru. Dia tahu Allah yang memberikan kehidupan, yang memberikan rezeki, yang memberikan hujan, yang menumbuhkan tanaman. Nandur pari disajeni sawahe. Dia tahu Allah yang menciptakan itu ikan. Dia tahu Allah yang menciptakan lautan, yang memberikan gelombangnya dan seterusnya, anginnya dan seterusnya. Tapi lagi arep mangkat golek iwak, dadak gua andas kebu. Nah, inilah kesalahan manusia. Makanya setan itu hadir dalam rangka menyesatkan kita, padahal setan itu sakjane padha-padha makhluk dan dia Allah katakan lemah. Saking lemahnya munggah niku enggak bisa mentok keluar lebih dari langit dunia. Dia hanya di batas langit dunia, tidak bisa ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak bisa. Dan kemudian nggih, setan niku jane cilik. Begitu kemudian ditakuti menungso dadi gede. Wonten, saking kecilnya setan itu bisa masuk ke pembuluh darah, maka buat yang jomblo, yang sudah tidak punya pasangan, kata Nabi, oke poso. Karena itu lebih menyempitkan pembuluh darah, menyempitkan pergerakan setan, sehingga nafsu gairahmu nggak akan meledak-ledak. Wong dhewean kok, nah dhewean nek nafsune kan kok bingung ning nutuke gitu kan. Tapi nek enten garwane kan penak, yo Bu, yo Dek, ngoten to. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki nggak cuma untuk cah enom ya, cah tuwek sing ora ndek pasangan ya sami gitu kan. Makanya nggih, ya harus kita pahami semua skema ini nggih, kalau kita pelajari pelan-pelan, kita cerna baik-baik, nah itu jelas. Gambarannya niku jelas. Tinggal nanti bagian mana jenengan nggak jelas, bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena kemarin itu
ada ibu-ibu ini WA saya di salah satu kajian saya. Tat, saya punya tetangga saya, jadi saya ngisi di rumah ibu itu tuh, depan rumah itu masjid. Tetangga saya sebelah rumah, berarti kan rumahnya tetangganya kalau masjid ya cedak gitu kan. Jadi berarti biaya mriku tonggonan kalau sebelah mriku cedake masjid gitu loh. Nah, terus ning tetangga saya nggak pernah ke masjid. Nah, enek pengajian udah tahu nyedak. Seiring berjalannya waktu malah murtad. Malah murtad. Terus saat ini ngulemi kula, putranya ajeng nikah sebagai Nasrani dan ada pemberkatan di gereja. Boleh nggak saya datang? Saya jawab nggak boleh, haram. Selesai. Nah, poin yang mau saya sampaikan ke jenengan, ketika jenengan sudah jadi orang Islam, belajarlah. Nek nggak paham, bertanyalah. Jangan nggak pernah belajar, nggak pernah tanya, nggak pernah ke masjid, ngerti-ngerti nek masalah bingung, umat solusinya murtad. Naudzubillah, ya. Nek pun murtad aku ya ora iso ngomong apa gitu kan. Cuma maksud saya jangan sampai, mumpung kita ketemu saya nasihati, jangan sampai yang seperti itu jenengan contoh. Nah, mulai kayak niku Saifuddin Ibrahim, saya sampaikan di mana-mana niku. Dia jadi Ustadz Muhammadiyah, pengen kanggo ning Radinggo, wis ngerti soalnya nek dadi pengene karepe entuk duit akeh, menguasai yayasan itu. Radinggo singgir kirono, singgir kirene pindah terus sampai akhirnya pindah ten Zaitun. Zaitun yo niku Panji Gumilang yo mau nganggo, ndelok modong saka yo ngono kan. Akhirnya yang terjadi napa? Umat kok ora sugih-sugih dadi wong Islam. Dadi ustaz ning kono ora sugih, ning kene ora sugih gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Ngimpi ketemu pendeta pada waktu kecil. Pendetanya pernah ketemu pada waktu kecil, muncul lagi di ngimpi. Nah, dalam ngimpi ini ku pendetanya kayak permen. Nah, sesuk dhek gawe kesimpulan berarti aku niku Kristen. Nah, murtad. Padahal niku nek ditekokke ten kula. Umpama ya, ning ora tekok ten kula. Umpama tekok ten kula. Tafsir mimpine napa kula candhaki. Kowe nek melu pendeta kuwi, kamu hanya akan mendapatkan kenikmatan dunia koyo permen, bar mbok-mbok entek. Atau mungkin nek kokean diabetes atau pas mbok-mbok jenengan yo ora seneng terus dilepeh. Kenikmatan yang kamu dapatkan ketika murtad itu mung koyo permen itu, nek candaan kula gitu. Nah, tapi dia pilih murtad. Nah, saiki manggon ten Amerika terus urip ten mriko, berarti kan enten sing ngopeni to. Mulailah berdakwah dengan menyerang agama. Agama apa? Agama Islam lah. Meja gede, dikai babi utuh. Dengan mengucap bismillah maka yang haram ini bisa jadi halal. Dipangan. Itulah potret-potret. Makanya nek kula titeni, wong kafir mlebu Islam kuwi biasanya mergo sinau. Jadi belajar dia, entah belajar tentang Quran, entah belajar tentang Alkitab sehingga dia bingung. Baca ning Alkitab kok iki ngene yo. Nah, golek candhaane, oh ternyata iki jawabane. Pindah. Tapi nek orang Islam masuk ke agama mereka, iku rata-rata bukan karena belajar, karena napa? Urusan donya, urusan weteng, jabatan, duit. Nah, makanya enten wong wedok niku ngomongnya hafid Quran niku dites ndang ngapalno surat iki lho. Blas elek apalane. Dan niku konangan kok. Artinya nek di dalam agama sana itu nek ngomong ke agamanya, kitabnya, itu ngertine mung cinta kasih. Nek ditekoki fikih ning nggon Alkitabmu ora mudeng, ndak ada pelajaran fikih, ndak ada pelajaran tafsir, ndak ada pelajaran usul fikih, nggak ada pelajaran yang sering kita dengar dalam agama ini. Makanya bisa dipahami kelasnya para ulamanya itu koyo ngono. Dengan orang Islam masuk sana, ku bare bahasane wong ustaz paling bodoh ning Islam mlebu kono ketompo ketok koyo wong paling pinter itu. Soalnya napa? Dia sudah punya bekal. Ngomong anak anta tapi iso ngelelek agamane kuwi koyo kanggo itu. Padahal jane dalam Islam niku enggak bisa dipakai karena dia sendiri juga enggak punya ilmu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, jenengan harusnya nggih menjadi umat yang cerdas. Nek ngaji yo karo ustaz sing pinter, ampun mung apa mau siwak saya adalah singgasana Nabi. Habib Fulan bin Fulan. Nek duwe bajune digantungke iso wirid dhewe, zikir dhewe. Tasbih digantungke muter dhewe lho. Wah, hebat iki. Aku nek ning Mekah, ning Ka'bah, ning Masjid Nabawi ziarah Nabi keluar dari kuburnya, kemudian ngeraih dengkul saya, terus dengkul saya dicium. Wis jenenge penghinaan pada Nabi. Dereng nate mireng niku. Mang golek ten YouTube enten wong wis mati lho. Tapi mentau dihauli sing teko ngomongnya sak yuta wong toko. Nah, itu penghinaan nek menurut saya. Nabi itu tidak pernah mencium dengkul sahabat manapun. Umar bin Khattab tidak pernah, Ali bin Abi Thalib. Tapi ya itulah. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, belajarlah agama di atas ilmu,
bukan di atas hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Itu tidak pernah diajarkan Nabi. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Oke. Apa? Bintang lat. Badan. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menguatkan akidah panjenengan. Sekali lagi saya sampaikan, ilmu saya jelaskan. Ketika ada yang tidak paham jenengan tanyakan. Nek malu ya jenengan WA, nomor saya ada, jenengan tanya sama Pak Teguh bisa. Ya jenengan WA saya jawab. Soal jenengan WA sekarang saya jawab besok atau lusa, ya mohon dimaklumi ya, karena ya saya rapatek longgar, tapi saya berusaha untuk menemani panjenengan agar panjenengan tetap di atas ilmu, bukan kemudian di atas hal-hal yang aneh-aneh, agar jenengan ini nek masalah itu benar-benar bisa bakoh itu loh, bukan orang-orang yang galau, gamang kemudian akhirnya mencari jalan lain. Dan ketika itu yang jenengan cari ketemu setan, ya paling gampang solusinya nek ra ditawari murtad ya ditawari mati. Biasanya gitu ngoten niku. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Walakum minkum subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.